Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat malam teman-teman. Jadi di sini aku mau buat video tutorial cara membuat controller tapi pakai MinAir atau resource. Jadi apa perbedaannya kita buat controller yang biasa sama controller research? Itu bedanya kalau misalnya kita buat controller sendiri nggak pakai resource atau nggak pakai MinAir, itu kita harus buat function-functionnya secara manual. Tapi kalau misalnya kita pakai Mac controller pakai MinAir, nanti kita sudah secara otomatis dibuatin kayak apa ya, dibuatin function-functionnya. Nah oke, langsung aja mungkin tanpa basa-basi kita mulai dulu ya. Sebelumnya kita aktifin servernya dulu. PHP Artisan Server. Oke, coba kita follow linknya. Oke, dia udah masuk. Oke, nah sekarang di terminal ini aku mau buat sebuah controller yang dia pakai MinAir. Nah kalau controller ini tuh controller yang dia itu nggak pakai MinAir. Nah sekarang aku mau nyoba buat controller yang pakai MinAir. Nah perintahnya kayak gini, PHP sini ya, kita matiin dulu servernya kali ya. Sekarang kita mau buat controller yang baru. Jadi gimana? Yaitu yang pertama PHP Artisan PHP Artisan Mac controller. Nah nama controllernya apa? Misalnya mahasiswi controller ya, mahasiswi controller MinAir. PHP Artisan Mac controller, namanya mahasiswi controller, enter. Nah udah, kita di sini udah dibuatin ya tuh mahasiswi controller, dia udah ada, bisa kita buka. Nah oke guys, jadi ini perbedaannya. Ini aku bandingin dulu ya. Ini kan controller yang kita buat secara nggak pakai MinAir. Nah ini yang pakai MinAir. Nah kita bisa lihat perbedaannya nih. Nah di sini cuman ini kemarin yang udah aku buat function ini aku buat secara manual. Nah kalau di sini kita udah dibuatin function nih. Ada index, ada create, ada store, ada show, ada edit, ada update, ada destroy. Nah jadi ini tuh kalau index itu index ya. Terus kalau misalnya create berarti dia membuat, kalau store dia itu menyimpan, kalau show dia itu tampilkan, kalau misalnya edit dia berarti edit, kalau update berarti dia adanya perubahan data, kalau destroy dia delete. Jadi ini tuh kayak CRUD gitu deh, CRUD PHP kita udah otomatis dibuatin. Nah oke, ini kontrolnya beda ya, kontrol yang nggak buat MinAir sama ini yang dibuat pakai MinAir. Kita bisa tutup aja. Nah kemudian nih kita mau buka ini juga tutup, kita ke mahasiswi controller. Nah kita mau coba nih, mau ngeliatin di sini ya. Oke, kita mau buat routing baru di sini. Oke, si controller mahasiswa tadi.
code-nya kita tulis aja di sini. Nah, kita copy paste aja ini nih. Kita nyalain servernya dulu ya. Oke, udah kehubung sama server. Kemudian kita mau buat root baru. Oke, kita split aja ya si webnya sama si mahasiswanya ya, kayak gini. Oke, pertama kita mau buat si ini dulu. Oke, kita mau buat root baru. Kita copy aja deh ini nih di atas. Agak beda sih. Oke, pakai jadi tulisnya gimana, root controller. Nama kontrolnya apa, yaitu mahasiswi controller. Mahasiswi controller. Kita kasih class di sini. Karena ini ada banyak grup, berarti kita di sini tulis grup. Sini ya, oke. Group function. Karena fungsinya ada banyak nih, ada index, ada apa segala macam ya. Group function, kemudian kesini apa aja tuh. Nah, oke. Jangan lupa di sini kita kasih titik koma karena dia PHP. Nah, yang pertama yang mau kita panggil itu sih index dulu ya. Ini sih index. Kita testimoni dulu deh, ini udah nyambung belum? Kasih echo. Echo misalnya semangat ya. Titik koma. Ctrl S. Kita di sini coba mau manggil si index. Dari mana? Pakai root juga. Pakai root. Nah, kita pakainya di sini pakai metode get ya, karena untuk mau melihat jadi pakainya get. Metode get. Nah, apa nih yang mau kita get? Nah, yang pertama kita mau tulis URL-nya dulu. URL-nya misalnya kita karena di sini index, kita kasih nama aja sama aja index gitu ya. Index. Nah, kemudian setelah si index itu kita kasih nama function. Nama fungsinya apa? Yaitu nama fungsinya sama-sama juga index. Nah, kemudian udah, kayaknya udah cukup ya, kita tutup. Oke, kita Ctrl S, coba kita akses ini dulu. Oke, kita udah kehubung ke si servernya. Coba kita ini ya, kita masukin nih URL indexnya. Kita copy, masukin ke sini, enter. Ya, ini udah muncul, semangat ya. Oke, itu kita cara nampilin sih yang pertama, yaitu si index. Kalau misalnya kita sebenarnya bisa ini sih, bisa ganti juga nama fungsinya. Misalnya nama fungsinya jadi cantik gitu ya, jadi cantik. Kita save dulu, jangan lupa di save. Nah, ini juga harus cantik di sini, cantik, harus sama. Jadi
ini nama function ini dan ini itu harus sama, nggak boleh beda. Kalau ini kita bisa terserah mau di ini misalnya enak atau jambu. Ctrl S, coba kita ganti ya. Coba ini kan tadi masih indeks ya, kita akses nih, pasti not found, dia not found. Tapi kalau misalnya kita ubah ini jadi jambu, nah dia muncul gitu ya. Nah kemudian sebenarnya kita ini juga kita bisa ini juga apa namanya, kasih nama si ini ya, kasih nama si indeksnya. Coba kita nantiin server dulu, kita ke list ya, kita mau coba lihat list. Ini kan udah nih route get jambu, sekarang coba kita mau pakai yang create. Kita copy aja si create, taruh bawah. Nah di sini bisa kita echo kamu pasti bisa, harus semangat. Ctrl S. Kemudian untuk si sorry jangan lupa dikasih titik koma. Kan ini ada yang salah nih. Syntax error. What's wrong? Semangat. S. Coba kita ini ganti jadi create. Di sini kita misalnya URL-nya mangga. S. Nah, coba kita aksesi mangga. Nah, udah bisa. Kau pasti bisa, harus semangat. Nah, kemudian yang ke bawah itu ada si store. Nah, tapi dia itu dari request-nya. Dia request apa nih? Dia minta sesuatu. Karena dia itu store. Store itu artinya apa? Yaitu menyimpan. Jadi harus ada yang disimpan. Nah, gitu. Oke, kita bisa buat juga kita di sini apa sih namanya? Baik, kita akses ya. Gimana sih? Nah, sebelumnya coba kita mau. Nah, di sini kita ganti. Karena dia menyimpan, jadi harus metodenya post. Nah, oke. Jadi ini kan kita itu ya, enggak. Oke. Jadi gini teman-teman. Nah, jadi metode yang ini tuh kan kita buat itu ya, kayak buat rootnya secara manual, secara sendiri. Nah, ternyata tuh juga ada cara kita bisa buatin tuh. Kayak tadi kan kita buat controllernya secara ini kan, kalau pakai R kan kita dibuatin function secara
otomatis. Nah kita juga bisa tuh buat perintah. Nah nanti tuh kita nanti dibuatin router secara otomatis. Nah caranya gimana? Caranya gini, kita matiin server dulu. Kita itu ya, ini kita itu deh, kita komen deh, kita komen. Nah kita pengen dibuatin root secara otomatis nih. Nah di bawah ini kita kasih ini nih, root resource-nya dari nama si controller. Apa itu? Yaitu si mahasiswi sorry saya resource-nya di sini mahasiswi ya. Kemudian di sini kita tulis nama kontrolnya apa, yaitu mahasiswi controller. Kita kasih class, kemudian kita tutup, kita Ctrl S, kemudian di bawah kita buat baris perintah. Baris perintahnya apa? Yaitu php artisan root list, enter. Nah udah tuh, udah jadi nih. Jadi kita udah dibuatin secara otomatis. Nah ini apa? Ini tuh itu jadi kayak nama routernya gitulah. Jadi nanti bisa dibayar kalau kita di view gitu. Nah ini kita udah dibuatin nih. Udah dibuatin, ada berapa nih? Ada 16 root. Dia ada si create. Ini ya, yang di atas nih. Yang hello ternyata dia juga dibuatin. Coba kita komen dulu deh semua ini. Ini kita komen, kita fokus. Ctrl S, kita ulangi baris perintahnya biar kita fokus ya. Masih ada yang udahlah nggak apa-apa. Di sini ada nih, ada 12 root. Yang kita punya itu yang ini dari mahasiswi itu. Ini dari si index, dari si store, ini si create, index, store, create, show, update, destroy, edit. Nah kita kalau misalnya mau mengakses, ini nggak usah nih ya, ini nama itunya, ini nama functionnya, nama controllernya, terus ini si nama-namanya, dan ini si mana, ini itu URL-nya. Coba kita ini si create ya, mahasiswi/create, muncul nggak tuh si create? Kan ini, kalau tadi kan jambu nih, kita ubah jadi create. Tuh kan, semangat ya. Oh ya, sorry, kita belum nyalain servernya lagi. Mohon maaf, nyalain servernya. PHP artisan server. Udah, kita buka ini, show follow link. Loh, kenapa dia not found? Oke, sorry guys, sorry. Kembali lagi ya, kenapa ternyata tadi dia not found? Ya, dia not found karena aku lupa nih nggak ngasih si mahasiswi create. Jadi emang harus dikasih mahasiswi create. Jadi kalau misalnya kita hapus nih mahasiswi create nya, cuman sini doang,
dia bakalan not found. Kalau misalnya yang tadi itu kalau misalnya nggak pakai dibuatin secara otomatis, dia kan langsung ke si ini ke Laravelnya. Tapi kalau misalnya kita minta dibuatin otomatis nih, harus dikasih. Jadi kita nggak bisa ngakses ini doang, itu nggak bisa. Dia nanti bakalan not found. Nih follow link, dia not found, padahal loh ini kan udah aku aktifin. Dia not found ya karena kekurangan sesuatu. Jadi harus kita kasih nih si mana, harus kita kasih si ini mahasiswi create dikasih sini, kita kontrol C, kemudian kita masukin ke sini. Jangan lupa kasih slash F. Nah dia, kamu pasti bisa, harus semangat. Nah itu. Nah kemudian kalau misalnya yang ini nih, ini get, ini buat si mana nih, ini buat si show. Kita mau melihatin show, mana ini show. Kalau store kita udah ini ya, berarti ini si index udah, store udah, create juga udah. Coba mahasiswa show. Nah kalau mahasiswa show itu dia membutuhkan suatu hal, dia minta sesuatu nih. Mana si show ini, dia minta ID, nih show. Coba kita taruh di sini ya, tinggal paste aja sih sebenarnya kalau udah mau dibuatin otomatis mah. Kenapa kayak gini, sorry guys. Balik ke sini, dia pasti mahasiswi, dia minta coba slash di sini Wida. Nah dia kosong karena dia nggak ada gitu. Ini berarti udah bener kalau udah kosong, ini udah ke akses nih. Si mana sih si ini itu mana si show itu masih kosong. Coba kita echo hello, coba kita refresh. Hello, videonya nggak ada. Iya, karena nggak ada, emang gitu. Soalnya kita belum masukin di sini sih, belum masukin si ininya ke sini, tapi nggak apa-apa deh. Kemudian ini untuk si apa nih, ini untuk update. Nah kalau misalnya si update, si delete, si edit, itu sebenarnya kita nggak bisa ngakses guys, karena kita belum ada data apa-apa. Nanti not found. Coba kita ini ya, coba di sini. Nah ini method app HTTP control method does not exist. Ya karena ya dia error, karena dia membutuhkan sesuatu gitu ya, dia pasti error. Nah kalau kita mau ngupdate si ini juga, si delete, dia juga bakalan error karena harus ada data yang kita harus ada data yang kita delete, sedangkan kita di sini nggak ada data gitu sih. Control F, enter, dia juga error juga. Nah itu kalau misalnya kita mau dibuatin secara otomatis. Nah kalau yang tadi nih cara di atas, ini kita nulis sendiri nih, nulis si root-rootnya secara manual. Nah ini cara kalau misalnya dia mau dibuatin secara otomatis. Jadi kalau misalnya kalian mau nulis di sini nggak apa-apa, tapi kalau misalnya di sini aja di terminal ini juga udah cukup sih sebenarnya. Kalau kemarin aku belajar kan di sini juga ditulis-tulis ya, tapi karena ya sebenarnya ini juga udah cukup sih, udah bisa ngakses. Jadi di sini aku nggak perlu nulis lagi karena ya dia secara otomatis. Nah kalian boleh milih nih, kalian mau buat rootnya itu secara
manual atau secara otomatis gitu sih. Ya di sini juga udah lengkap sebenarnya ya. Ini udah ada metodenya ada post, ada get, kemudian di sini ada URL-nya. Ini mahasiswi/create itu dia URL. Nah, kemudian mahasiswi.create itu dia nama. Dia name apa sih? Name root name. Ini root name-nya. Kemudian ini nama si controllernya. Terus ini itu nama function dalam controller. Nah, mungkin kayak gitu aja sih teman-teman. Kalau wajar kalau misalnya kita ngakses si edit, si update sama si destroy ini error karena kita emang belum punya data yang bakal dihapus, diedit dan segala macam kayak gitu sih. Ya mungkin cukup sekian penjelasan dari aku yang mungkin agak membingungkan dan muter-muter ya. Ya semoga aja diterima tugasnya sama Pak Febri, diterima ya Pak. Kayak sekian dari aku karena ini kan otomatis ya, jadi aku di sini nggak mau nulis apa-apa sih gitu deh. Oke, aku cukupin di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.